Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar pagi ini? Sehat? Baik? Ya, mudah-mudahan tetap sehat, tetap baik, tetap sukacita dengan semua pergumulan yang ada, dengan semua kerja keras yang ada. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kita selalu dan menolong kita selalu ya. Hari ini kita akan sama-sama beribadah kembali. Kita akan belajar lagi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang menghindari atau lepas dari kebiasaan berkata-kata kotor, tetapi mau memakai perkataan kita dengan baik supaya orang mendapatkan berkat dengan perkataan kita. Minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menghindari kebiasaan untuk malas ya. Kita menghindari kebiasaan untuk malas. Nah, sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian. Kita nyanyi sama-sama lagi ya, baik yang di rumah atau nanti hari Sabtu di sekolah. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Oke? Mari kita memuji Tuhan. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, kecil mungil, tetapi rajin bekerja. Malas, woi, jangan lalai, woi, karena kita anak-anak Tuhan. Jangan malas, woi, jangan lalai, woi, karena kita anak-anak Tuhan. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, kecil mungil, tetapi rajin bekerja. Malas, woi, jangan lalai, woi, karena kita anak-anak Tuhan. Jangan malas, woi, jangan lalai, woi, karena kita anak-anak Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberkati kami lagi. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong kami bekerja keras, belajar sungguh-sungguh untuk masa depan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami tetap semangat. Berkati orang tua kami juga supaya tetap sehat, tetap baik, dan mereka bisa bekerja dengan penuh semangat sehingga berkat Tuhan selalu ada bagi keluarga kami. Berdoa juga untuk ibadah hari ini, Tuhan berkatilah supaya kami bisa mengerjakan firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita menghindari atau bebas dari kebiasaan untuk malas ya. Nah, ayo kita mulai lagi. Sama Bapak selalu suka memulai dengan pertanyaan ya. Yuk kita mulai dengan satu pertanyaan, melihat diri kita masing-masing dulu. Coba jawab dalam hati masing-masing atau di kelas nanti sama wali kelasnya. Coba jawab.
Siapa di antara kita yang kalau bangun tidur pasti membereskan tempat tidurnya? Lipat selimutnya, bantalnya diberesin, gulingnya semua, spraynya. Ayo, siapa yang melakukan itu? Good. Hebat, ya. Sekarang tentang gereja. Siapa yang setiap hari Minggu pasti ke sekolah Minggu? Angkat tangan. Oh, hebat sekali. Ke sekolah Minggu dengan rajin ya. Ada juga pertanyaan berikutnya. Siapa yang setiap hari? Waduh, kalau tadi setiap minggu, sekarang setiap hari. Siapa yang setiap hari berdoa dan baca Alkitab? Ada? Ada yang hebat, ada yang pintar. Ini baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Yang belum, ayo baca Alkitab, berdoa setiap hari. Oke? Wah, luar biasa sekali. Puji Tuhan. Bapak lihat anak-anak Bapak di sini luar biasa. Belajar Alkitab setiap hari, berdoa, bereskan tempat tidurnya, setiap hari Minggu ke sekolah Minggu. Semuanya rajin-rajin, semuanya tidak malas, dan itu luar biasa. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Yuk kita lihat Alkitabnya. Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Di situ dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati si pemalas dipenuhi keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati si rajin diberi kelimpahan. Nah, anak-anak sekalian, dari ayat ini, dari Amsal 13 ayat 4 ini, apa yang kita bisa pelajari? Yuk kita lihat satu kalimat demi satu kalimat ya. Kalimat yang pertama kita lihat, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Loh, kok bisa? Dia kan banyak maunya, punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, tetapi kok dikatakan sia-sia? Bukankah punya keinginan, apakah saya ingin ranking 1, ataukah saya ingin juara kelas, saya ingin nilai tertinggi, atau ketika kita punya cita-cita, saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, saya mau jadi gamers, saya mau jadi pendeta, dan semuanya itu adalah yang bagus. Bukankah bagus kalau kita punya keinginan, kan? Bagus kan kalau kita punya cita-cita, kan? Tetapi kenapa ayat ini menyebutkan itu semua sia-sia? Percuma katanya. Kenapa dikatakan percuma? Kenapa dikatakan sia-sia? Ternyata anak-anak, yuk kita perhatikan ayatnya. Yang sia-sia, yang percuma itu bukan keinginannya. Yang sia-sia itu bukan cita-citanya. Karena orang yang punya cita-cita itu hebat. Kalau anak-anak di sini ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi gamers, YouTubers, pendeta atau apapun, itu hebat. Kalau ada anak-anak di sini yang mau ranking 1, mau jadi juara kelas, mau nilai tertinggi, itu luar biasa. Tetapi Alkitab mengatakan yang sia-sia itu adalah kalau anak-anak punya cita-cita tapi malas. Yang sia-sia itu adalah kalau kalian punya keinginan, pingin ranking 1, pingin juara kelas, tetapi malas. Sia-sia. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa juara 1 kalau malas belajar? Ya kan? Nggak ada orang malas belajar ranking 1. Bagaimana kita bisa jadi dokter, bagaimana kita bisa jadi guru, bagaimana kita bisa jadi gamers, jadi pendeta, kalau kita tidak rajin, malas. Ya, itu yang disebut sia-sia. Sia-sia karena malas. Makanya milikilah keinginan, milikilah kemauan, milikilah cita-cita.
dan perjuangkanlah. Kejar cita-citamu, kata peribahasa kan begitu. Bukan punya cita-cita lalu tidur-tiduran, malas-malasan. Enggak. Punya keinginan, punya cita-cita harus diperjuangkan supaya tidak sia-sia. Itu yang pertama ya. Milikilah keinginan, milikilah cita-cita, tapi jangan malas. Karena kalau hanya malas, hanya punya keinginan tetapi malas, itu sia-sia. Lalu yang kedua, ya kita lihat di ayatnya, di kalimat kedua dari ayat ini, bagaimana caranya agar tidak sia-sia ya keinginan-keinginan kita itu, cita-cita kita itu. Dikatakan hati orang rajin diberi kelimpahan. Wow, gitu ya. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi anak-anak, orang yang rajin itu yang selalu diberi kelimpahan dan berkat. Orang rajin loh yang dikasih berkatnya. Orang rajin loh yang bisa jadi ranking 1. Orang rajin loh yang bisa mencapai cita-citanya. Orang rajin loh yang bisa mencapai apa yang diinginkannya. Karena apa? Alkitab mengatakan demikian. Oleh karena itu anak-anak sekalian, yuk kita ceritakan dalam hati kita, apa sih cita-cita saya? Apa sih keinginan saya? Pak, aku pingin lo membahagiakan orang tua. Waduh, hebat sekali. Pak, aku pingin lo jadi juara kelas supaya mamaku bangga, papaku bangga. Wah, hebat sekali. Pak, aku pingin lo suatu hari nanti aku menjadi seorang dokter, aku ingin jadi seorang gamers, aku ingin jadi seorang YouTubers, aku ingin jadi seorang pendeta. Wah, itu hebat sekali, luar biasa sekali. Dan Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita, kalau punya keinginan, kalau punya cita-cita, jangan malas. Karena kalau malas, sia-sia keinginan kita. Enggak akan tercapai cita-cita kita. Tapi di sini dikatakan rajinlah, 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 rajinlah. Karena ketika kita rajin memperjuangkan apa yang kita mau, rajin belajar, rajin bekerja, rajin berusaha, rajin berjuang, membantu orang tua, juga kita rajin berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memimpin dan memberkati kita. Maka segala keinginan kita, segala cita-cita kita tidak akan sia-sia, tetapi akan tercapai dan akan menjadi pemenang yang luar biasa. Oke? Jangan malas, jadilah orang rajin. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan memberkati kami lagi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami agar ketika kami punya keinginan, ketika kami punya cita-cita, ketika kami punya kemauan, kami tidak malas, tetapi sungguh-sungguh kami mau rajin, kami mau memperjuangkannya, kami mau mendoakannya kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjuang dan berdoa, Tuhan akan memberkati kami sehingga kami bisa mencapai apa yang kami mau, apa yang kami cita-citakan, dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tuhan yang terus memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, dan Tuhan yang akan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan malas, rajinlah berdoa, rajinlah bekerja, belajar, berusaha, membantu orang tua, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Oke? Shalom.